Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga hari-hari kalian tetap baik-baik saja. Kali ini kami dari kelompok 1 Cloud Accounting B, ada saya Septi Iza Amelia Dewi, rekan saya Sapta Jaya Pradana, serta Albertus Wirahadi Suharsono Senior akan mengajak kalian survei pada salah satu UMKM di daerah Lumajang, tepatnya di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu UMKM? Nah ya, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam perkembangan pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. UMKM yang kami survei ini berupa POM Mini yang bernama Fitri Jaya, milik Bapak Didi Haryanto. Stasiun pengisian bahan bakar mini atau POM Mini, singkatan dari pompa bensin mini, adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak atau BBM eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat berupa pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan menggunakan dispenser, seperti halnya SPBU. SPBU Mini ini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Nah, sedangkan UMKM yang kami survei ini berdiri sejak tahun 2019, terhitung 3 tahun dari sekarang. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian bahan bakar minyak, khususnya bagi kendaraan roda 2 yang kehabisan bahan bakar, sementara lokasi SPBU masih sangat jauh. POM Mini ini selain menjual jenis bensin Pertalite, juga menjual jenis bensin Pertamax, dan juga menjual solar. Nah, berikut ini adalah hasil dari wawancara kami bersama pemilik UMKM, yaitu Bapak Didi Haryanto. Baik, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya ini Sapta Jaya Pradana dari Universitas Jember. Jadi di sini saya ingin mensurvei mengenai bisnis UMKM yang ada yang dimiliki oleh Bapak ini. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, nama Bapak siapa gitu? Nama saya Didi Haryanto dari Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Jadi usaha yang dimiliki ini usaha apa ya Pak? Di sini saya membuka POM Mini, yaitu menyediakan Pertalite, Pertamax, sama solar. Nah, dan lalu usaha ini itu sudah berdiri beberapa lama ya Pak? Kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu. Selama 3 tahun. 3 tahun, sudah lama ya Pak? Iya. Lalu apa ada yang membantu Pak di sini? Membantu mengurus tokonya ini? Iya. Yang membantu istri saya, karena saya tidak satu bisnis di POM ini saja, saya juga jualan di pasar Candipuro. Jadi kalau pagi yang ngurus istri saya, nanti habis dari kerja saya gantian saya yang ngurus gitu. Oh gitu ya Pak. Lalu harganya berapa Pak itu? Kalau harga jual untuk Pertalite itu saya jualnya per liter di Rp9.100, sedangkan solar saya harga jual itu Rp6.500, sedangkan Pertalite Pertamax saya dengan harga jual Rp13.500. Kalau tadi kan dibilang kalau usaha ini sudah 3 tahun ya Pak? Iya. Berarti dulu itu saat mau membangun usaha ini butuh modal berapa sih Pak?
kalau modal awal itu masih kecil. Kalau untuk modal bahan, maksudnya barang yang dijual itu waktu rintis itu sekitar kecil 3 jutaan, cuman waktu itu rintis lalu berkembang sampai sekarang ini gitu. Lalu modal barangnya Pak, kalau misal itu kan itu ada mesinnya juga Pak, mesin itu beda itu modal awal buat alat. Kalau buat alat itu dulu waktu itu belinya 20 juta. Dulu itu belinya kira-kira kapan ya Pak? Itu belinya tanggal berapa? Ingat Pak? Kalau masalah tanggal sudah tidak ingat lagi. Tapi mulai dari beli sampai sekarang kira-kira 3 tahunan lah. Sudah 3 tahun itu beli. Berarti dulu belinya tahun 2019 ya Pak? Ya betul. Kira-kira akhir atau awal Pak? Waktu itu 2019 akhir. Ya 2019 akhir. Nah berarti kan ini dulu di depan ini masih nggak ada Pak? Iya. Kan cuman rumah aja dulu. Betul. Berarti kan di depan ini harus membangun dulu tuh. Oh iya. Itu biaya pembangunannya dulu berapa Pak? Oh waktu itu habisnya 11 juta. Jadi kalau dihitung-hitung semua seluruh modal awal dari biaya untuk beli pom, peralatan pom, sama pembuatan toko, sama bahan BBM-nya itu ya sekitar 40 jutaan lah. Semua total segitu. Nah, lalu Bapak ini kan jualan bensin. Oke. Itu kalau beli bensinnya itu dari mana Pak? Iya. Kalau beli, maksudnya pemasoknya. Iya. Pemasoknya itu saya order kepada kurir, istilahnya kurir BBM. Oh. Itu kan ada orang yang biasa cari-cari BBM dari pom itu, terus itu saya pesennya ke kurir itu. Tapi harganya memang beda, tidak seharga pom, makanya aku jualnya lebih tinggi dari pom Pertamina. Oh iya. Kira-kira berapa Pak itu belinya itu berapa? Per berapa liter berapa? Oh gitu ya. Untuk beli BBM ini galonan, tiap galon ini 35 liter. Kalau pertama harganya untuk sekarang, setelah naik sekarang perkenaikan harga pertama per 35 liter itu 437.500 ribu rupiah. Sedangkan untuk pertalite per 35 liter 285.000 rupiah. Sedangkan untuk solar per 35 liter 210.000 rupiah. Iya. Itu dari berapa pemasok Pak? Bapak punya berapa pemasok? Saya di sini biasanya pesan kepada 3 kurir atau kurir BBM maksudnya. Itu 3 pemasok. Dari yang satu itu insya Allah bernama Bitono, yang keduanya itu dari Gusnan orang Kunir, terus yang satunya lagi dari orang Uter, namanya lupa itu satunya. Iya. Lalu itu apakah ada biaya kirimnya Pak dari kurirnya itu? Itu sudah termasuk ongkos kirim per galon itu 35 liter itu per galon itu sudah termasuk ongkos kirim harga yang sudah saya berikan tadi. Tidak pakai ongkos kirim. Jadi saya sudah bersih terima di sini gitu. Oh, jadi harga tadi itu sudah include ongkos kirim ya Pak? Oke, betul. Lalu untuk penjualannya itu setiap hari kira-kira biasa dapat berapa Pak per harinya? Per hari kalau lagi rame itu sekitar ya 1.500.000 ke bawah lah. Kalau sedang hari biasa itu ya rata-rata kita buat rata-rata saja itu 1 juta. Kalau hari apa? Ya, misalnya ada hari libur atau hari Senin. Biasanya hari Senin sih agak rame itu karena kan habis liburan anak sekolah masuk itu anak sekolah itu buahnya langsung beli di sini itu bensinnya. Itu biasanya yang beli berapa Pak? Berapa orang gitu? Kalau kita total biasanya itu sekitar 12 kali 5 60 kali transaksi, betul. 60 kali transaksi biasanya.
rata-rata itu 60 kali transaksi. Biasanya kalau BBM-nya itu kalau solarnya enggak tentu. Sing pasti itu sing sering itu 60 kali transaksi itu pertalite biasanya kan sering Oh ya, berarti yang produk yang paling banyak terjual itu yang pertalite. Pertalite betul. Kalau yang pertama sama solar tadi, Pak? Setelah ada perubahan harga dari pertama ini mulai surut. Pertama itu banyak konsumen yang beli pertama itu pindah ke pertalite. Oh iya. Lalu di sini ini apakah pernah ada pembeli yang ngutang, Pak? Belinya itu ngutang gitu? Untuk BBM kagak ada yang ngutang. Tidak ada ya, Pak? Iya, tidak ada. Lalu setiap harinya itu dari penjualannya itu diambil berapa, Pak? Bapak ini ngambil berapa uang? Maksudnya labai atau buat simpanan? Buat simpanan, Bapak. Oh, kalau buat simpanan kita akan ambilnya kan 10%. Kan rata-rata buat hasil kan umpama itu pendapatan sehari-hari kita punya ada pendapatan insya Allah ya buat rata-rata 100.000. Jadi ini saya ambilnya 50.000, sing 50.000 itu buat perkembangan untuk perkembangan usaha gitu. Untuk 50.000 saya sendirikan buat tabungan kan nanti buat perawatan pom, buat yang lain-lain lah, buat tabungan istilahnya. Terus yang hasilnya yang 50 itu buat perkembangan untuk pom, untuk maksudnya barangnya biar terus berkembang volumenya. Berarti 50 buat Bapak sendiri buat kebutuhan sehari-hari, 50 buat pomnya itu ya, Pak? Bukan buat kebutuhan sehari-hari, juga buat pom juga, cuman buat tabungan biar nanti kalau ada apa-apa buat renovasi seperti yang barusan telah dilakukan itu jadi tidak ambil uang bisnis lain gitu. Oh iya, buat tabungan khusus buat pom memang buat BBM. Baik, Pak. Lalu dari harga jual yang tadi itu Bapak ngambil untungnya berapa, Pak? 10%. Oh, hanya 10%. Rata-rata 10%. Lalu dari sekian banyak pembeli yang datang ke pom ini itu apakah pernah ada pembeli yang komplain gitu, Pak? Maksudnya keluhan? Ya, keluhan. Insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang detik ini belum ada yang komplain masalah pembeli. Nah, tadi kan saya sudah tanya mengenai pomnya itu, Pak. Itu mesin pomnya itu. Okay. Mesin pomnya itu apakah pernah rusak, Pak? Oh iya, pernah sih. Cuman untuk rusak-rusak misalnya ada kerusakan kecil-kecil itu bisa saya atasi sendiri karena saya sedikit-sedikit juga bisa. Tapi kalau sampai agak berat, lalu panggil mekanik. Untuk panggil mekanik ongkosnya ya itu tadi buat tabungan yang 50.000 itu buat gitu-gitu itu. Oh iya. Berarti kerusakannya itu cuma kerusakan kecil aja ya, Pak? Iya. Nggak sampai kerusakan besar yang sampai pesok gitu enggak ya, Pak? Oh enggak sampai. Nah, kalau kerusakan kecil itu kan saya bisa ngatasi sendiri. Cuma nanti kalau ada kerusakan besar misalnya ada yang tak fungsi baru saya ambil mekaniknya. Kan sudah saya betulin cuma enggak mampu masih tidak bisa normal itu baru saya panggilkan mekaniknya. Itu biayanya ya itu tadi buat dari tabungan tadi yang 50.000 per hari itu tadi. Lalu tadi di depan itu saya lihat ada banner pom ininya, terus lalu ada itu, Pak, kayak tiang yang pom ini itu, Pak. Oh itu iya. dulu buatnya berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau itu biaya sendiri itu buat dari saya bikin sendiri, saya las-las sendiri di sana sama temen itu enggak pakai biaya itu. Oh, jadi bikinan sendiri ya, Pak? Iya, itu praktis buatan sendiri. Tapi kalau dihargai kira-kira berapa ya, Pak? Itu? Ya murah lah, sekitar besi-besi bekas itu sekitar itu paling banyak ya 100.000, 150 itu seandainya beli. Oh. Lalu ini untuk yang terakhir, Pak. Jadi apakah pom ini sudah membayar pajak, Pak, untuk setiap bulannya itu? Untuk saat ini untuk bayar pajak enggak, tapi kalau surat izin saya sudah kantongin karena saya sudah pernah izin, cuman enggak dimasukkan ke ke negara ke pajak, enggak dimasukkan ke pajak, cuman sebatas izin saja karena omsetnya kan enggak sampai 2 juta per harinya. Oh iya, Pak.
Baik Pak, terima kasih untuk sesi wawancaranya. Oke. Saya berterima kasih mewakili teman kelompok saya dan dari universitas juga mengucapkan terima kasih Sama-sama. karena telah menjawab pertanyaan kami dan membantu kami untuk mengerjakan tugas ini. Ya, sama-sama. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Dari wawancara tersebut, kami mendapatkan beberapa informasi, salah satunya mengenai transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Mei. Tabel berikut ini merupakan laporan keuangan UMKM POM Mini Fitri Jaya tanggal 1 Mei 2022 sampai 30 Mei 2022 yang kami buat menggunakan aplikasi Mayop. Berikut adalah laporan posisi keuangan POM Mini Fitri Jaya pada bulan Mei 2022. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas sebesar Rp12.223.500, lalu ada persediaan barang dagang sebesar Rp10.098.462,42, lalu ada perlengkapan sebesar Rp1.000.000, kemudian total aset lancarnya adalah Rp23.821.962,42. Kemudian akun aset tetapnya terdiri atas tanah sebesar Rp200 juta, kemudian ada bangunan sebesar Rp65 juta, akumulasi penyusutan bangunan sebesar minus Rp8.111.940, kemudian ada kendaraan sebesar Rp18 juta, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sebesar minus Rp5.625.000, kemudian ada mesin dan peralatan sebesar Rp21 juta, lalu akumulasi penyusutan mesin dan peralatan sebesar Rp6.562.500. Kemudian total aset tetapnya adalah Rp283.700.560. Total asetnya adalah Rp307.522.522,42. Kemudian untuk akun liabilitasnya, POM Mini Fitri Jaya tidak mempunyai liabilitas sama sekali. Jadi total liabilitasnya adalah Rp0. Kemudian net asetnya sebesar Rp372.522.522,42. Kemudian akun ekuitasnya terdiri dari modal Fitri Jaya sebesar Rp305.348.750. Kemudian price dari Fitri Jaya sebesar minus Rp500.000. Kemudian current year's earning-nya sebesar Rp2.673.772,42. Lalu total ekuitasnya sebesar Rp307.522.522,42. Adapun laporan laba rugi dari POM Mini Fitri Jaya terdiri atas total penjualan sebesar Rp39.571.000, kemudian ada total beban pokok penjualan sebesar Rp35.939.037,58. Kemudian gross profitnya adalah sebesar Rp3.991.962,42. Kemudian beban operasionalnya terdiri dari beban listrik sebesar Rp50.000, beban penyusutan bangunan sebesar Rp861.940, kemudian ada beban penyusutan kendaraan sebesar Rp187.500, kemudian beban penyusutan mesin dan peralatannya sebesar Rp218.750, lalu didapatkan total beban operasionalnya sebesar Rp1.318.190. Kemudian net profit sebesar
Rp673.772,42. Demikian persembahan video yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.